اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih semangat semua ini. Masya Allah. Mudah-mudahan yang duduk hadir di majelis ini Allah bukakan pintu hatinya untuk semakin lapang lagi, diampuni dosa-dosanya. Besok dapat pekerjaan, gajinya banyak dan barokah. Yang mau nikah mudah-mudahan dapat pasangan soleh solehah. Yang punya hutang semoga hutangnya lunas. Yang mau mati mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah amma ba'du. Sebentar ada iklan. Ya, terima kasih. Ada susu enggak? Ya, jujur saja saya suka susu. Oh, kenapa ketawanya? Beneran gitu. Pertama-tama dan yang paling utama, seraya dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Walaupun waktu sudah semakin larut malam, tapi ternyata semangat, kemudian giroh masih terlihat. Semoga ini tertuang, termaktub menjadi amal soleh dan berpahala yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tentu kita senantiasa berharap semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin punya panutan sejati, idola yang hakiki. Karena kalau kita renungkan, Nabi kita ini betul-betul mencintai kita sungguh tiada banding. Kesetiaan Nabi kepada kita selaku umatnya sungguh tiada tanding. Bahkan Nabi dikenal ketika nanti dibangkitkan di hari yang pertama, di hari dibangkitkan semua manusia, beliau mencari-cari umatnya. Aina ummati, mana umatku? Beliau tidak mencari mana keluargaku, mana istriku, mana anakku, tidak. Tapi yang beliau cari adalah umatnya. Makanya kalau kita renungkan dari kisah ini, Masya Allah, kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat beliau yang mencintainya dan dicintainya hingga ajal menjemput kita semua, dan kita juga digolongkan menjadi umatnya yang kelak di yaumil kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cinta Nabi Muhammad tidak? Yakin cinta Nabi Muhammad? Kalau mencintai Nabi Muhammad harus lebih dulu daripada keluarga, daripada anak istri, daripada tetangga dan sebagainya. Ya, kita nyanyi sebentar, ada lagu dari Maher Zain. Ini bisa diiringi nggak kira-kira? Tapi iringannya pakai ini aja petikannya. Nah gitu. Lagunya judulnya apa? Rahmatun lil alamin. Salatu wa salam alaika ya Nabi Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Masya Allah. Itu juga bagian daripada solawat sebetulnya, hanya dikemas secara modern, tidak terasa seperti solawat. Ya, padahal itu juga solawat, karena sanjungannya, pujiannya, kalimatnya, bait-baitnya, bahkan ada bait yang luar biasa, maknanya sangat menyentuh dan dalam. Di kalimat bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, apa artinya tuh? Bi ummi wa abi, ummi abi, ibu bapak, ya. Demi ibuku dan ayahku atau bapakku. Fadaituka sayyidi, aku korbankan. Masya Allah. Orang tuanya, ayah ibunya dikorbankan demi kita itu mencintai Nabi. Seperti Abu Bakar Siddiq ketika dalam satu peperangan diperintahkan oleh Nabi untuk bersedekah. Sahabat-sahabat diperintahkan, ayo bersedekah untuk perang.
itu Abu Bakar Siddiq mengerahkan seluruh hartanya, mensedekahkan semua hartanya, begitu banyak sampai Nabi bertanya, ini begitu banyak yang harta yang engkau sedekahkan ya Abu Bakar, bagaimana dengan keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Aku tinggalkan keluargaku, anak istriku, Allah dan Rasulnya, kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka dari itu, kalau dari kita kisah ini, kita ini masih jauh mencintai Nabi itu. Kadang kita sholawatan saja masih jarang, betul? Iya. Makanya kalau pas lagi sambil masak, ibu-ibu sambil ngulek, bapak-bapak sambil berangkat ke kantor. Kok ibu-ibu ngulek? Ibu zaman sekarang kerja kayaknya ya. Bapak-bapak ngapain? Jujurin. Karena dunia udah terbalik. Yang itu, ambil kesempatan lagi ngapain aja lah ya. Sholawat yang paling pendek nggak apa, nggak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Atau sholawat Jibril, lebih pendek lagi. Gimana sholawat Jibril? Nah, lebih pendek lagi. Yang lebih dienakin lagi mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat beliau yang betul-betul dimasukkan ke dalam surganya Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimakumullah, ternyata mencintai Nabi itu butuh perjuangan. Kadang ada kita hanya mengungkapkan rasa cinta melalui lisan saja, tapi secara tindakan kita masih jauh. Nabi kita itu dihina, dicaci, diejek, tapi membalasnya dengan kebaikan. Tapi kita dihina, diejek, dimaki, difitnah malah Masya Allah. Ini kita masih banyak proses ataupun PR untuk meneladani beliau. Makanya kalau pas lagi bersolawat, coba diresapi solawat itu sampai kalau bisa itu kita seolah-olah tuh Nabi itu dekat. Kita seolah-olah menggambarkan ataupun tahu tentang kepribadian Nabi sehingga pengen meluk. Seperti seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu salah satu sahabat Nabi yang sudah pasti dapat jaminan masuk surga. Bahkan dikisahkan Abu Ubaidah itu selalu jadi kandidat 3 besar untuk menggantikan posisi khalifah. Jadi ketika itu Abu Bakar didaulat jadi khalifah, padahal di sampingnya ada Abu Ubaidah. Karena pernah satu riwayat Nabi itu ketika pas lagi kedatangan suatu kaum, minta, ya Nabi, wahai Muhammad, minta tolong utuslah kepada kami salah satu seorang yang kamu percaya, dia adil, dia punya ilmu, dia orang yang berkepribadian baik untuk mendampingi kami. Itu para sahabat, Masya Allah, berlomba-lomba untuk dipilih. Sampai dikisahkan Umar bin Khattab itu sampai ketika Nabi mau milih gitu ya, ketika utusan ini datang, kata Nabi, baiklah kamu duduk, akan saya pilih di antara sahabatku. Ya Allah, mendengar itu para sahabat berusaha untuk biar akulah yang dipilih. Salah satunya Umar bin Khattab itu meninggikan badannya, karena ketika Nabi nengok satu-satu nyari siapa ya yang mau ditunjuk. Umar itu langsung berusaha seperti biar terpilih. Tapi ternyata Nabi SAW memilih Abu Ubaidah. Ketika itu Abu Ubaidah lah yang dipilih. Wahai Abu Ubaidah, berdirilah engkau. Ketika berdiri, dialah orang yang engkau harapkan, kau inginkan. Abu Ubaidah, berangkatlah dan bimbinglah mereka. Masya Allah, dipercaya oleh Nabi. Tapi satu kisah ketika Abu Ubaidah ikut dalam peperangan,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kena pelipisnya itu apa namanya di sini apa namanya kalau apa yang rantai panjang ujungnya ada di sini apa namanya? Gear. Oh sama berarti. Nah karena itu pelipis Nabi itu kena apa namanya rantainya. Jadi ngait di atas mata persis itu darah keluar jelas. Ketika dipinggirkan, masya Allah para sahabat bingung. Abu Bakar hanya terpikirkan nyari alat apapun yang bisa dipakai, obeng lah atau kalau di kita tang gitu, nyari mana ya, cari cepat. Tapi yang tidak berpikir panjang Abu Ubaidah. Ketika itu Abu Ubaidah ketika melihat Nabi dengan menahan rasa sakit, langsung beliau dengan sigap, Nabi tolong diam, dipegang, mohon maaf Nabi saya pegang kepalanya atau ininya, tubuhnya. Dan beliau dengan sigap menggigit itu rantai. Abu Bakar kaget, masya Allah. Lebih sigap Abu Ubaidah ketika itu menggigit. Gak lama, copot giginya. Jadi copot giginya Abu Ubaidah plus rantainya. Jadi masya Allah. Coba lihat kisahnya itu. Jadi saking kerasnya itu besi yang nempel di pelipis Nabi sampai tanggal juga itu giginya Abu Ubaidah. 2 kali 2 gigi tanggal, masya Allah. Dan tanpa disengaja darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keminum. Darah Nabi keminum. Ketika itulah muncul ataupun ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ya yang di tubuhnya ada mengalir darahku, haram baginya api neraka. Masya Allah. Para sahabat ketika itu berlomba-lomba lah, ya Allah. Nyesel. Karena ya gitu, penyesalan itu kan adanya di akhir, betul. Ya iya, penyesalan itu pasti adanya di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Masya Allah, makanya kalau sudah ingat Nabi itu, Masya Allah. Nah sekarang kita lagi memperingati, apa ini? Gak ada tulisannya, maju deh. Ya. Maju le. Malam Jumat Legi. Iya, tapi berkaitan dengan Isra Mi'raj. Pak, Isra Mi'raj itu berkaitan dengan salah satu firman Allah di surat apa kira-kira? Al-Isra ya. Ayat pertama itu sudah menjelaskan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalimatnya diawali dengan kalimat tasbih, Maha suci Allah, Maha suci Rabb, Maha suci. Allah tuh membanggakan dirinya yang telah memperjalankan, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak jalan sendiri, dijalanin. Kita sekarang bisa yakin dengan perjalanan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana sih Sidratul Muntaha? Di atas langit ke-7. Jadi langit ke-7 atas lagi, Masya Allah. Padahal mohon maaf ya, kalau kita pakai logika gak masuk. Betul, gak masuk.
Orang zaman dulu itu banyak yang murtad ketika Nabi menyampaikan telah melakukan satu perjalanan. Itu langsung banyak yang keluar dari Islam. Wah, ini benar-benar, wah ternyata apa yang dikatakan Muhammad ini tukang sihir benar. Ini ngaku-ngakunya kayak gini tuh. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika itu yang ketika mendapatkan perkataan informasi tersebut langsung percaya. Langsunglah dapat julukan As-Siddiq. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan dari perjalanan ini, Isra itu ibaratkan seperti hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas, hubungan yang horizontal. Penting kita itu menjalin hubungan silaturahim, saling mendoakan, tidak saling menjatuhkan. Itu penting. Hubungan kita dengan Allah vertikal. Mi'raj Nabi. Hanya dengan satu langkah dikisahkan Nabi satu langkah nyampe di langit pertama. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam dan Nabi Idris. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi Muhammad bengong, nanya sama Jibril, ya Jibril ini siapa? Itu Nabi Adam dan Nabi Idris. Masya Allah, bapaknya Nabi ini nggak sebenarnya. Disalami. Langsung langkah kedua naik lagi ketemu Nabi Saleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Jibril ini siapa? Tanya lagi. Nabi nggak kenal semua, nggak tahu. Ditanya sampai bertemu di langit ketiga Nabi Isa, di langit keempat Nabi Musa, sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim di Sidratul Muntaha. Nabi berjalan sendiri tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika itulah Nabi mendapatkan perintah apa? Sholat. Makanya ini urusan sholat harus kita pahami, harus kita jaga kuat-kuat. Nabi ketika itu mendapatkan perintah sholat sebagai oleh-oleh perjalanan dari Isra Mi'raj. Padahal dikisahkan Nabi itu dikatakan diperjalankan dalam kisah Isra Mi'raj ini ketika belum lama mendapatkan kabar ataupun situasi yang membuat hatinya gundah gulana. Atau apalagi ya, hati yang kehilangan karena belum lama wafat istrinya yang bernama Khadijah dan pamannya. Dua orang yang beliau cintai meninggal dunia. Nabi merasa kehilangan. Ya, gitu wajar ternyata. Makanya kalau pas lagi bosen, lagi gabut, lagi obatnya adalah jalan-jalan. Ini beneran ini. Ternyata piknik itu bagian dari sunnah Rasulullah. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran. Fa'idza qudiyatis sholatin yaumil jumu'ah fantashiru, bertebaranlah. Atau di surat Al-Fil juga ada Al-Quraisy ada lihilah fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Itu menceritakan tentang perjalanan. Jadi ternyata halan-halan ini penting. Makanya ibu 1 bulan di rumah terus kasih kode sama suami. Batuklah. Malioboro. Singapura. Gitu atuh. Bapak, ayo agendakan setiap triwulan kah, 1 semester kah, piknik. Biar nggak jenuh di rumah terus, setuju? Iya. Ini santri-santri Al-Fadilah aja ada agenda apa? Piknik coy. Jadi Nabi ketika itu jalan-jalan ibaratnya, karena pas lagi hatinya lagi gundah gulana, Allah perjalankan. Bahkan dalam Mi'raj Nabi itu melihat surga neraka. Allahu Akbar. Ketika Nabi diperlihatkan surga, Nabi itu merasa biasa saja. Karena apa? Keindahan semuanya yang belum terlintas oleh mata manusia, pikiran manusia. Bahkan terdengar suara alunan surga itu begitu nikmat, terlintas di telinga manusia. Belum pernah di hadis riwayat Muslim ada. Tapi ketika melihat neraka,
Ya Allah, Nabi itu sampai banyak pertanyaan diperlihatkan ketika itu manusia yang ditusuk mulutnya pakai besi panas, tembus sampai mohon maaf ke belakang bokongnya. Ditanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa? Itu kenapa mereka? Kenapa orang ini disiksa seperti itu? Jibril mengatakan itu adalah tamsil. Tamsil itu contoh. Nanti umatmu ada yang disiksa seperti itu, yang mereka banyak fitnah, gibah, ngerasani. Mbak Yu, is ngerti uru. Anu lo, saiki si anu duwe anu. Anu. Contoh. Makanya kalau ada yang lagi ngajakin ngegibah, tahan. Kalau bisa kita ngeles aja. Mungkin kamu salah dengar. Enggak, serius. Ini tuh telinga, ini bukan cerita tel. Mungkin kamu salah paham. Saya tuh melihat jelas orangnya kok. Mungkin dia salah. Mungkin dia lagi nggak tahu kayak gimana. Cari aja cara. Endingnya, ya sudahlah. Mungkin kalian tidak dalam kondisi yang tertentu. Nanti kan dia, nggak asik. Ya, gitu. Atau izin, maaf ya, saya mau ke belakang. Ya udah. Daripada nemenin. Tahu nggak gitu? Apa? Tenanan. Maka sudah 11-12. Ikut. Ya. Kemudian ada lagi yang digantung. Apa namanya ini, rambutnya digantung pakai tali dari api neraka. Kemudian mohon maaf, tubuhnya diikat, kaki tangannya diikat, dicelupkan ke dalam api neraka. Ditanya lagi, ya Jibril, itu kenapa? Itu contoh umatmu yang ketika di dunianya banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat aniaya, dan dia enggan minta ampunan kepada Allah, disiksa. Ada lagi yang disetrika, setrika, mati, hidup lagi, terus ditanya-tanya. Dan anehnya, banyak yang disiksa itu golongan dari perempuan. What's wrong with the woman, man? Ada apa dengan wanita ini? Masya Allah. Ini yang laki-laki langsung alhamdulillah. Belum tentu. Emangnya kita ini udah jaminan masuk surga? Sorry ya. Belum, jangan kepedean. Jadi harus kita ini merasa banyak salah, banyak dosa, itu lebih utama daripada sudah laki-laki alhamdulillah. Aman. Jangan. Kita harus punya merasa, ya Allah, masih butuh banyak bekal. Nah, ketika itu Nabi SAW melihat situasi ini, semakin memantangkan diri. Ya Allah, harus menyampaikan kepada umatnya, hati-hati. Ya. Nah, ketika pulang dari semua perjalanan itu, datang ketika turun di langit keempat, ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam. Dapat apa Muhammad? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatku wajib sholat satu hari 50 kali. Allah karim. Nabi Musa ketika itu menyampaikan, ya Allah, kasihan umatmu itu kecil-kecil, gak akan kuat. Minta dispensasi, balik lagi, minta beneran. Nabi Muhammad balik lagi minta, ya Allah, umatku ini kecil-kecil, takut mereka gak sanggup sholat 50 kali sehari. Bahasa kita seperti itu. Akhirnya betul-betul dikurangi berapa? Setengah, 25. Turun lagi ketemu Nabi Musa, gimana? Alhamdulillah sudah dapat korting. Berapa? Sekarang 25. Masih kebanyakan, minta dikurangin lagi. Betul-betul sampai minta dikurangin lagi, sampai ujung-ujungnya berapa kali sehari? 5 waktu. Masya Allah. 5 waktu saja kita masih berat ya. Betul? Azan berkumandang aja kita masih ada alasan aja.
hayya 'alas shalah. Gimana tuh? Suka ada bisikan, ampowai, urung komat, ya? Suka ada, ya Allah, nggak kebayang. Padahal hanya 5 waktu saja, dan itu pun yang sudah ditetapkan apa saja coba? 1. Subuh. 2. Zuhur. 3. Asar. 4. Maghrib. 5. Pegang yang 5 ini sebagai tiang agama kita. Kalau 1 hilang, coba kita buktikan. Nih, ketika kita menggenggam agama kita utuh dengan tiang agama sholat 5 waktu, masalah apapun akan kita genggam dengan tepat. Orang kalau sudah bagus sholatnya akan mudah melaksanakan semua masalah, menghadapi masalah yang ada di dunia. Tapi kalau hilang 1, oh masih bisa. Hilang 2, mulai. Hilang 3, itu masalah mulai goyah. Hilang 4, gimana nih? Mau jatuh ini? Gimana? Kalau hilang semuanya, ya jatuh. Itu ibarat kita menggenggam dunia ini. Kalau sholat kita robohkan, kita anggap sepele, maka dikatakan as-sholatu imaduddin. Imaduddin itu tiang agama. Kalau ada orang yang melanggar, meninggalkan sholat, orang Islam, dia seolah-olah sudah merobohkan tiang agama Allah. Makanya ayo yang belum sholat diajak. As-sholatu khairum minan naum. Nah itu depan saya di sana ada yang kayak gitu. Setiap pagi as-sholatu khairum minan naum. Ada. Itu unik dan ciri khas. Gak apa-apa. Yang azan pakai suara seperti apapun, besok di akhirat dia akan diberikan ciri-ciri lehernya panjang. Dan ibu-ibu punya suami yang gemar jadi muadzin, Allahu Akbar, betapa bangganya nanti ibu. Ya Allah, kayak bojoku. Pak, makanya kita tuh, ini adik-adik juga, ayo lomba-lomba. Kalau azan itu aku wae sing azan. Kalau bisa berantem, ayo gelut. Ini beneran. Karena kata Nabi, andai kalian tahu pahala muadzin dan berdiri di shaf pertama di belakang imam, kalaupun harus diundi dengan anak panah, diundi siapa yang azan ya, kalian pasti akan berebut untuk jadi muadzin. Allahu Akbar. Makanya kalau bisa di sini dijadwalkan, merasa bangga, bersyukur kalau dijadwalkan jadi muadzin. Dan azan yang harus dipelajari, ada kaidahnya. Coba, ada kesalahan tidak dengan azan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kesalahan tidak? Ada. Gimana? Raw. Cocok. Berarti sudah mengikuti pelatihan azan. Ketahuan. Rawnya salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana salahnya? Allahnya salah, A-nya salah. Karena kalau di wasol dalam kaidah harus dibaca ujungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak boleh dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah sebetulnya. Jadi rullah dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah bisa belum membedakan ini? Ya, terutama yang laki-laki, mumpung masih banyak yang laki-laki di sini, lumayan banyak lah, walaupun lebih banyak wanita. Karena ada di Kalicode tahun 2011 yang azan ibu-ibu, azan zuhur, Allahu Akbar. Tahun 2011 dulu yang azan zuhur ibu-ibu, Allahu Akbar. Mana suara
Nggak kebayang, marah bapak-bapak. Subuh kayak si azan. Oh, datang langsung ke masjid. Azan zuhur jam 1. Bayangkan. Ya si ibu ini karena mangkel nggak ada yang azan. Bapak-bapak marah. Ibu tahu nggak aturan? Nggak boleh wanita azan. Ini sudah jam berapa? Dibalikin sama si ibu. Bapak-bapak tahu nggak? Sudah waktu zuhur. Kenapa nggak ada yang azan? Oh sih. Kalah. Makanya Bu, nanti sekali-kali boleh dipraktek. Jangan ya, insya Allah pasti banyak santri. No, ya. Ayo nih yang laki-laki. Ya kalau perlu berantem, ayo. Yang penting aku yang azan. Atau gantian lah, sekarang saya ya, nanti asar kamu ya, kan nggak apa-apa. Kenapa? Saking utamanya. Satu, muazin itu sampai-sampai dikatakan suaranya sampai terdengar sejauh apapun terdengar suara kita, muazin, semua benda yang basah ataupun yang kering di riwayat Ahmad dikatakan semuanya minta ampun untuk si muazin. Ya Allah, ampunilah dosa si muazin ini. Ya Allah, ampunilah dosa si muazin ini. Masya Allah. Makanya kan orang kalau sholat berjamaah, pahala yang paling banyak didapatkan muazin yang dapat banyak. Karena pahala niat sama dapat mungkin takarannya. Pahala jalan kaki mungkin beda, yang paling jauh rumahnya lebih banyak pahalanya setiap langkah karena dapat pahala. Pahala berwudu ada sama dapat. Pahala sholat sunat yang sholat sunat dapat. Tapi pahala mengumandangkan azan dan iqamat hanya muadzin miliknya. Makanya dia yang paling banyak. Nah setelah tahu ini harusnya jadi lomba-lomba ini jadi muadzin. Ya, makanya kaidah azan harus tahu biar kita ada perbaikan. Azan di Indonesia ya standarnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jangan lagi Allahu Akbar Allah salah. Allahu Akbar Allah salah. Tapi kalau mau di qat'i boleh. Gimana caranya? Dijeda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Ada jedanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti itu. Ya, harus tahu. Kemudian di kalimat Hayya 'alas shalah hanya terasa di ujung paling dalam tenggorokan menjurus ke dada. Hayya 'alas shalah beda dengan hayya 'alal falah. Keluar. Jangan sama. Terutama kalau pas lagi koma, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya 'alal falah. Diganti. Masih ingat kemarin ketika tahun 2022 di Qatar diadakan Piala Dunia? Masya Allah, syiar agama Islam betul-betul perhatikan. Beliau atau negara Qatar memanfaatkan ajang orang melihat, semua mata di dunia melihat ke acara sepak bola, tapi di sepak bola ini dikemas untuk jadi ajang syiar Islam. Dengan cara apa? Masjid-masjid diperbagus, musola-musola yang portable bahasanya dengan kaca, cermin diperbanyak, dibuat. Yang lebih unik, semua muadzin diseleksi dan dipilih yang paling bagus suaranya. Masya Allah. Kenapa? Jadi syiar. Orang-orang yang datang ke Qatar itu kan banyak yang non-muslim, terutama dari Argentina lebih banyak. Silahkan baca artikel, banyak yang mu'alaf ketika Piala Dunia kemarin. Karena mendengar ada lantunan azan itu enak bacaannya atau pemandangannya, langsung mereka, ini suara apa ini? What can is voice this? Atau apa artinya? Hah? Dilarang merokok. Enggak. Ini suara apa ini? Takjub, melihat yang lagi sholat, takjub, Masya Allah. Syiar, sama buat kita juga kan, kalau ada azan enak terdengar pasti agak, semangat ya. Hayya 'alas shalah.
punya semangat, pengen tahu siapa kayak si Adan. Udah tahu, oh kayak gue sebelum menit. Yang nggak ada semangat, beda dengan ayalah sholat. Kenapa? Iya beda, walaupun boleh ya. Makanya kata Nabi yang sering muazin di dunia sampai nanti lehernya dipanjangkan sebagai wujud bentuk perbedaan. Dan selanjutnya masalah sholat lagi adalah sholat ini adalah pertama amalan yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi kita ini jangan ngarepin, oh amal sedekah saya sudah banyak, oh amal sholawatan saya sudah banyak, oh amal silaturahim saya sudah banyak, oh amal senyum saya sudah banyak. Belum tentu. Yang pertama dihisab di yaumil qiyamah nanti amalan kita adalah sholat. Makanya ayo jaga sholat. Buat yang mau nyari pendamping hidup, cari yang rajin menjaga sholatnya. Kenapa? Karena sholat saja dijaga, apalagi kamu. Asik. Iya tuh. Kalau sholatnya sudah belang bentong, jangan diharapkan. Ya, Senin Kemis, jangan diharapin. Kalau sudah nyari orang yang pintar jaga sholatnya, dia jaga hak-hak Allah, insya Allah kita pun akan dijaga. Makanya kalau udah urusan sholat, ayo semangat. Jangan lagi kita berkata, sholat ini buat memperkaya diri. Tidak. Memang betul, tergantung hidup kita ini baik buruknya tergantung sholat kita. Bisa dilihat sholat kita. Kadang-kadang ada yang sholatnya itu hanya formalitas, ya, atau karena terpaksa, atau karena kebutuhan. Punya lagi butuh apa, baru sholatnya khusyuk sampai nangis. Pernah ya? Atau ada imam bacaannya gitu ya, bagus banget ya, sampai nangis. Kita ikut-ikutan nangis walaupun nggak paham. Apalagi kalau sholat lagi punya masalah gitu ya, enak banget bangun qiyamul lail, itu sholat pasti khusyuknya. Baru diputusin sama si dia, tapi boleh, yang penting sholat. Cuman sayang, karena sholat yang paling utama adalah landasannya karena takwa kepada Allah. Karena ketakwaan bahwa kita itu betul-betul sholat kita itu karena kita takwa kepada Allah, memenuhi hak-hak Allah, panggilan Allah, sehingga menikmati setiap gerakan, setiap bacaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang artinya, maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diresapi maknanya, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku mohon dan meminta pertolongan dan sebagainya. Kita meresapi, ya Allah, benar. Kadang-kadang kita minta tolong sama orang lain, sama siapa? Hanya Allah minta tolong. Tempat bersandar, tempat bernaung dan sebagainya. Jadi menikmati, sehingga ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kebayang, ya Allah, lihat jiwa kita, diri kita, bahwa besok akan dimintai tanggung jawab. Gak kebayang kita yang sudah biasa berbuat maksiat, dosa, gosok. Ada orangnya ada? Maksiat itu banyak. Satu, maksiat hati, ngomongin. Kayak di sinetron itu loh. Pernah lihat? Hanya cuman gini actingnya. Tapi ada suara gitu loh.
Belum tahu dia itu. Kayak gitu. Enak banget ya. Gitu. Itu maksiat hati. Maksiat mata melihat. Mana ya yang bening ya? Oh, ini air. Itu maksiat. Semua maksiat sekecil apapun segeralah kita timpali dengan istighfar. Masih ingat dengan lagunya siapa teh? Wali. Halo? Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, dirimu pasti habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, ingatlah hai sobat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullah. Ingat mati, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Yuk kita istighfar yuk. 1, 2, 3. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Jadi kalau kita pas lagi berlaku maksiat, segeralah kita taubat dengan istighfar. Bahkan ketika ngelihat ada teman berdua-duaan bukan muhrim, langsung kita astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Tahu ada teman datang ke kantin, makan darmaji dahar 5 ngaku siji. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ibu-ibu bangun qiyamul lail berdoa, bapaknya suaminya masih ngorok saja. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Timpali semua perbuatan maksiat, dosa sekecil apapun, segera istighfar. Sebelum datang waktu ajal kita sampai di tenggorokan, gak kebayang. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena Nabi kita sehari saja itu istighfar berapa banyak? 100 kali dalam riwayat Muslim, 70 kali dalam riwayat Bukhari. Masya Allah. Makanya ayo perbanyak istighfar. Segera, jangan sampai nunggu nanti. Karena urusan mati ini bukan masalah tergantung usia. Enggak. Kalau mati itu sesuai usia, mungkin yang duluan di antara kita siapa?
Mana yang sepuh? Ya iya, tapi kan enggak. Kalau mati, kematian kita itu sesuai dengan huruf abjad. Yang dari A duluan. Arifin, Agus, Aian. Mungkin itu. Bahkan kita nanti kalau punya anak gak akan mau ngasih nama dari depannya huruf A. Pengennya dari huruf apa? Dari huruf Z. Gak enak. Nanti matinya terakhir. Kenapa? Gak ada yang nguburin. Kalau kematian sesuai dengan gak ada ya. Kematian itu sesuai siapa yang sudah habis masa waktunya di dunia. Ada kemarin informasi di daerah mana itu, Garut apa Tasik ya, lupa ya. Ada yang sudah frustasi mau bunuh diri. Apa namanya, diam di atas rel kereta api. Masya Allah. Kalau belum waktunya mati, gak akan mati. Ini buktinya. Dia berdiri di atas rel kereta ketika kereta mau jalan. Ternyata gak mati karena dia salah rel. Sebelah. Di Sukabumi, daerah Jampang, ada yang diputusin cinta itu ya, dia nulis surat, ya Allah, wasiat. Ngapain? Nyeburkan diri ke sumur. Masya Allah, baca beritanya ada. Dia nitipnya itulah wasiat mama. Ya gitulah pokoknya udah bilang, karena putus cinta. Kayak model kemana tuh, siapa yang anak kecil itu? Yang viral kemarin itu loh, siapa sih? Yang putus cinta itu? Itu masih mending karena diangkat, diekspos, akhirnya dia kuat lagi gitu ya. Ini yang di Sukabumi, kasihan. Dia itu sampai nulis nyemburkan diri ke sumur. Gak mati karena belum waktunya mati kok. Karena ketika nyemplung sumurnya dangkal. Gak jadi tuh. Coba. Gak percaya silahkan coba. Jangan ya. Jangan, nikmati hidup ya, jangan kita putus asa dengan ada masalah pelajaran hadapi, diputusin sama si dia, senyum aja coy, ya senyumin aja. Sayang, mulai hari ini kita putus ya. Yang benar, alhamdulillah. Kok kamu senang sih? Oh, kenapa harus sedih? Sorry ya. Gitu. Kok kayak ada yang aneh. Maaf ya, ini bukan lagi pemilu. Harus kuat ya, cari cara bahwa yang kita cintai hanya Allah. Kamu hanya fasilitas. Kalau kita jodoh gak akan kemana. Kalau memang kita harus putus, ya sudah. Kok kamu gitu banget sih sama aku? So what? Sorry ya, minggir. Enggak. Jadi kita tenang aja coy. Ya, jodoh nggak akan kemana, rezeki nggak akan kemana selama kita mengikhtiarkannya. Setuju? Yuk ambil hikmah di Isra Mi'raj ini. Sholat jadi pegangan utama. Jangan pernah kita berani meninggalkan sholat. Dikisahkan dalam satu riwayat bahwa satu kali kita meninggalkan sholat zuhur saja. Sholat zuhur ini setelah mohon maaf setelah akil balik. Kalau laki-laki setelah keluar mani, kalau perempuan setelah menstruasi. Kalau sebelum itu dosanya masih ditanggung orang tua. Setelah terjadi akil balik, maka kita nanggung dosa kita sendiri. Satu sholat zuhur kita tinggalkan, itu setara kita seperti membunuh 500 kaum muslimin. Dikali lipat kalau 2 kali, kalau 3 kali, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. 1 kali kita ninggalin sholat asar, itu setara dengan kita itu berzina sehari semalam dengan orang tua. Kalau perempuan dengan ayahnya, laki-laki dengan ibunya. Masya Allah. Makanya kalau ada penyesalan, dengan ada 2 syarat. Ya Allah, gimana cara melunasi dosa-dosa hutang ataupun sholat yang saya sudah tinggalkan? Sudah gak kehitung, ada 2 caranya. Pendapat. Yang pertama, sholat kafarat di Jumat terakhir pada bulan Ramadan. 2 rakaat. Itu untuk melunasi semua menutup-nutupi.
Yang kedua, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan cukup taubat saja. Ya, taubat nasuha, jangan diulangi lagi. Kalau pernah ninggalin, kalau ninggalinnya ini dengan sengaja, kalau nggak sengaja nggak masalah. Misalkan bangun subuh kesiangan, bangun jam 8, sholat subuh tidak? Sholat. Tapi sudah terlambat sekolah, sholat. Lebih baik terlambat masuk sekolah, yang penting menunaikan sholat subuh daripada ninggalin sholat subuh tapi berjuang untuk tidak terlambat sekolah. Wow, bagus nih buat update status. Ya, yuk sholat. Siap ya? Mudah-mudahan Allah kuatkan langkah kita, pijakan kita untuk tetap berjuang berada di jalan yang Allah sukai. Amin. Sehingga di sisa umur kita benar-benar manfaat dunia kita terasa, akhirat kita akan kita rasakan. Bahwa sholat ini bukan hanya sebatas formalitas, bukan hanya sebatas kita memenuhi kewajiban saja, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah berikan kesempatan kita untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar, untuk memperbanyak kita beramal soleh yang Allah cintai dan Allah sukai, sehingga kita bisa menikmati ganjaran pahala yang Allah janjikan. Dan terlebih lagi kita berharap mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadibaannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini punya hajat, apapun nama hajatnya silahkan disebut. Semoga Allah mudahkan langkahnya, Allah bukakan pintu kemudahan-kemudahan untuk bisa mewujudkan hajat-hajatnya, dan hajat-hajatnya betul-betul atas dasar limpahan karunia serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa mudah-mudahan siapa di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya, dan rasa sakit yang dideritanya mudah-mudahan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Kita juga berdoa semoga siapapun, keluarga kita, pasangan kita, tetangga, adik, kakak, orang tua yang sudah mendahului kita menghadap kehadiran Allah, silahkan disebut namanya dan binnya bin siapa. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. اللهم انصر من نصر الدين وانصر جيوش الموحدين وانصر أخونا المسلمين خصوصا في فلسطين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل
نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita betul-betul dicatat oleh Allah sebagai pertemuan yang Allah sukai, pertemuan yang Allah ridhoi, pertemuan yang mengundang manfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bisa jadi milik Pak Duloh. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakak tua, burung perkutut, burung prit, itulah nama-nama burung. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Rian Ibnu Rasyad yang telah berkenan mengisi tausiah pada acara pengajian malam hari ini. Semoga apa yang diberikan beliau bisa kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menginjak acara yang keenam yakni penutup, marilah acara pengajian pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya, dari awal sampai akhir membacakan acara ada salahnya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا لو قلب سرور